Perkenalkan, nama saya Fauzi Mutiara Vina Lelaona dari kelas 12 MIA 4, dan saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Opu Daeng Risaju. Jadi Opu Daeng Risaju ini merupakan pejuang perempuan dari Sulawesi Selatan yang mendapat penyiksaan hingga dia tuli seumur hidup. Dia terlahir pada tahun 1880 sebagai anak dari Muhammad Abdullah dan Opu Daeng Mawelu. Keluarga ini dianggap keluarga bangsawan, dan seperti kebanyakan orang Islam pada masanya, Opu ini hanya belajar mengaji tanpa sekolah formal, dan ia lantas menikah dengan Haji Muhammad Daud dan dikenal dengan nama Opu Daeng Risaju. Sejak kenal Haji Muhammad Yahya, Opu Daeng Risaju ini mulai aktif di Partai Syarikat Islam Indonesia, yaitu PSII. Dan Yahya adalah pedagang Sulawesi Selatan yang pernah bermukim lama di Jawa dan mendirikan PSII di Parepare. Setelah bergabung, Opu Daeng Risaju dan suaminya ini membuka PSII di Palopo pada tanggal 14 Januari 1930. Jadi peresmian PSII ini adalah dengan disertai rapat akbar di pasar, dan hasil rapat tersebut meresmikan Opu Daeng Risaju sebagai ketua, sedangkan saudaranya Mudahang sebagai sekretaris. Mudahang ini dipilih karena dia ini tamatan sekolah dasar 5 tahun yang bisa membaca dan menulis. Akan tetapi pada masa pendudukan Jepang, tidak banyak kegiatan yang Opu Daeng Risaju lakukan di PSII ini, disebabkan karena pemerintahan Jepang itu melarang adanya kegiatan politik, organisasi pergerakan kebangsaan, termasuk PSII ini. Jadi Opu Daeng ini mulai kembali aktif pada masa revolusi di Luwu. Karena dukungan rakyat yang sangat besar, pihak Belanda mulai menahan Opu. Jadi ditahan agar tidak melanjutkan perjuangannya di PSII, dan pihak Belanda yang bekerja sama dengan Kontroleur Afdeling Masamba menganggap Opu ini menghasut rakyat dan melakukan tindakan provokatif agar rakyatnya tidak lagi percaya kepada pemerintah, dan akhirnya Opu diadili dan dicabut gelar kebangsawanannya. Dan tidak hanya itu, tekanan juga diberikan kepada suaminya dan pihak keluarga Opu agar menghentikan kegiatannya di PSII. Opu Daeng Risaju ini kemudian ditangkap oleh tentara Nica di Lantoro dan dibawa menuju Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Daeng Risaju ini lalu ditahan di penjara Bone selama 1 bulan tanpa diadili dan kemudian dipindahkan ke penjara Sengkan, dan lalu dipindahkan lagi ke Bajo. Opu Daeng Risaju ini kemudian dibebaskan tanpa diadili setelah 11 bulan menjalani tahanan. Dan Opu Daeng Risaju ini kemudian kembali ke Bua dan menetap di Belopa. Pada tahun 1949, Opu Daeng Risaju ini kemudian dipindahkan ke Parepare mengikuti anaknya, yaitu Haji Abdul Qadir Daud. Opu Daeng ini kemudian wafat dalam usia 84 tahun pada tanggal 10 Februari 1964, dan pemakamannya ini dilakukan di perkuburan Raja-Raja Loke, yaitu di Palopo, tanpa ada upacara kehormatan. Sekian dari saya.